Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Sore yang tenang. Banyak warga yang baru pulang dari sawah garapannya. Seorang perempuan paruh baya terlihat tergesa-gesa melangkahkan kakinya, membelah rumput setinggi betis dengan kain tapih yang dipakainya. Begitu tergesa-gesa untuk cepat sampai di tempat tujuannya. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Maryam sampai di sebuah rumah di pojokan desa. Setelah dirasa tenang, Pak Udin dan yang lainnya pun berpamitan kepada Ustadz Hamid karena waktu yang menjelang senja. Mereka berpisah di persimpangan jalan kecil karena arah rumah yang berbeda. Hanya menyisakan Pak Udin dan Pak Ihsan yang memang mempunyai tujuan dan arah yang sama. Ya, walaupun rumah mereka berjauhan, tapi paling tidak mereka menuju satu arah yang sama. "Bagaimana Pak perasaannya?" tanya Pak Ihsan. "Ya, rada mendingan sih Pak," jawab Pak Udin. "Ya syukur kalau begitu. Dari cerita tadi kayaknya Bapak yang paling tersiksa," ucap Pak Ihsan sambil berjalan pelan. Pak Udin hanya menunduk. "Ya, begitulah Pak. Mungkin karena saya yang paling brutal waktu itu," jawab Pak Udin pelan. "Ya sudah ya Pak, wong semua sudah terjadi ini. Mungkin Bapak harus minta maaf sama almarhum." Pak Ihsan memberi saran. "Nggih Pak," jawab Pak Udin dengan nada pelan. "Ya sudah Pak, saya duluan nggih," pamit Pak Ihsan karena rumahnya sudah dekat. "Nggih Pak," balas Pak Udin dengan nada yang sama. Agus sedang terduduk di depan rumahnya, bertemankan segelas kopi dan sebungkus rokok kretek kesukaannya. Pikirannya jauh menerawang entah kemana. Teriakan seorang wanita mengagetkan lamunannya. Rupanya Bu Maryam. Dengan langkah tergesa-gesa, ia menghampiri Agus. Bu Maryam menceritakan apa yang ia dapati sewaktu menuju ke sini. "Iya, saya tahu Bu," jawab Agus pelan. "Loh, kok kamu bisa tahu?" tanya Bu Maryam. "Iya, kemarin Pak Ustadz juga sudah berkomunikasi dengan saya lewat telepati. Ia berpesan agar saya menghentikan perbuatan ini." "Terus kamu jawab apa?" Bu Maryam kembali bertanya. "Saya nggak jawab Bu," ucap Agus. "Apa kamu nggak celakain Pak Ustadz saja? Apa nggak bisa diteluh saja?" ucap Bu Maryam. "Nggak bisa Bu, beliau bukan orang sembarangan, ilmunya tinggi, runyam urusannya," jawab Agus sambil menghisap batang rokok kreteknya. "Tapi saya belum puas Gus. Saya sangat dendam kepada warga yang telah merenggut nyawa Jaka dengan begitu kejam. Saya sakit hati. Saya selalu dituduh sebagai penyebar teror hantu Jaka. Saya sangat dihina di hadapan semua warga kampung ini," ucap Bu Maryam sambil menahan tangis dan kepedihan jiwa. "Saya sudah mencoba menahan dan bersabar. Tak terhitung sudah berapa kali, sudah berapa puluh kali saya menjelaskan dan menyangkal tuduhan dari warga. Tapi tetap saja tak berguna. Semua cacian dan tuduhan mengalir begitu deras kepada saya. Saya sakit hati Gus," ucap Bu Maryam dengan nada melas. Sebenarnya Agus sudah sangat dilema. Namun mendengar cerita Bu Maryam yang begitu menderita, Agus menjadi iba. Tak kuasa rasanya jika harus menolak dan tidak membantunya. "Ya sudah Bu, untuk sementara Jaka saya istirahatkan dulu saja ya." "Lah terus bagaimana?"
Apa rencana selanjutnya? Bu Mariam bertanya. Saya ada rencana, Bu, untuk semua warga biadab di kampung ini, ucap Agus dengan mantap. Beberapa hari kemudian malam hari di sebuah persawahan di samping desa, Muis terlihat masih melanjutkan traktornya untuk membajak persawahan milik Pak Haris. Ia masih sibuk dengan pekerjaannya sebagai operator traktor. Muis adalah satu-satunya orang yang mempunyai traktor di desa ini. Jasanya begitu dibutuhkan oleh para petani, sehingga ketika memasuki musim tanam padi tiba, ia dan kawannya Yanto akan sangat sibuk di sawah, bahkan sering sampai larut malam. Sebenarnya Muis sudah sangat lelah, namun mengingat garapannya hari ini tinggal sedikit lagi, ia pun memaksakan untuk segera merampungkan pekerjaannya malam ini juga. Plak, 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 plak. Suara tepukan tangan. Kode kepada Muis yang diberikan oleh Yanto yang berada di pinggir sawah yang Muis garap. Woi, Mang, istirahat dulu, teriak Yanto kepada Muis. Muis tak menggubris karena suara bising dari mesin traktor yang ia kendarai. Woi, Mang, Yanto kembali berteriak di pinggir sawah. Muis menolehkan pandangannya ke arah sumber suara dan menghentikan laju traktornya. Iya, tapi ada apa? Jawab Muis sambil berteriak. Sini, istirahat dulu, ngopi dulu gitu, ajak Yanto kepada Muis. Iya, tanggung, sedikit lagi selesai nih, jawab Muis. Wis, hayu istirahat dulu, ucap Yanto dengan nada memaksa. Muis pun memantikan mesin traktornya dan segera berjalan menuju Yanto yang berada di pinggir persawahan yang merupakan kuburan desa. Apa nggak apa-apa istirahat di sini? Tanya Muis kepada Yanto. Lah ya nggak apa-apa. Emang kamu takut ya? Udah tua, masih takut aja mau kuburan. Nanti juga kita pulang ke sini semua, jawab Yanto. Ya iya nanti kalau sudah waktunya. Ya kan sekarang belum waktunya. Muis menjawab sambil bercanda. Jam berapa tok? Tanya Muis. Ya nggak tahu. Paling jam 10-an is. Emang kenapa toh? Yanto malah balik bertanya. Ya nggak apa-apa. Udah malam juga rupanya ya. Muis dan Yanto beristirahat di pekarangan samping sawah yang dimana pekarangan tersebut adalah kuburan desa. Membuat 2 gelas kopi dan membakar sebatang rokok adalah cara terbaik baginya untuk menghilangkan rasa lelah dan penat dalam pekerjaannya. Muis pun cukup santai menikmati waktu istirahatnya, karena pekerjaannya yang tinggal sedikit lagi jadi dirasa tak usah terburu-buru pikirnya. Cukup lama Yanto dan Muis berbicara seputar pekerjaan yang mereka lakukan, sementara masalah lainnya ya tak penting. Hari semakin larut, malam begitu gelap karena sang bulan yang berada di peraduannya. Glotrak, weh, suara hantaman besi membuat mereka kaget. Apa itu? Kamu denger kan, Tok? Tanya Muis. Lah iya denger. Kayak suara besi jatuh, jawab Yanto. Apa suara katil jatuh ya, Tok? Muis mencoba menerka. Ah, jangan gitu, Is. Elak Yanto kepada Muis. Lah kok sekarang kamu yang takut? Sindir Muis kepada Yanto. Ya enggak, ya cuma jangan berpikir negatif saja gitu loh. Yanto kembali mengelak. Suara tersebut tak terdengar lagi. Yanto kembali menghisap dalam-dalam rokok di tangannya, menghilangkan pikiran negatif yang mulai muncul di benaknya. Sementara mata Muis terlihat awas menyapu setiap sudut pandangannya. Setelah dirasa tak ada yang aneh, Muis pun kembali meminum kopinya. Begitu hening di sini,
Ya, karena memang para penghuni kuburan sudah tertidur. Tak lama berselang, glotrak, glotrak, glotrak. Suara besi menghantam benda keras kembali terdengar. Muiz segera mengalihkan pandangannya ke arah sumber suara. Setan alas, katil, mabur tok, keranda terbang tok, teriaknya kepada Yanto. Muiz langsung berlari kalang kabut, disusul Yanto yang kaget dan spontan mengikuti Muiz berlari. Dengan langkah 1000, Muiz dan Yanto lari tak tentu arah menjauhi area pemakaman tersebut. Setelah dirasa cukup aman, Muiz menghentikan langkah kakinya sehingga membuat Yanto menabraknya dari belakang. Sudah aman tok, ucap Muiz dengan nafas masih ngos-ngosan. Ya, kalau berhenti jangan mendadak gitu, Is, ucap Yanto kesal. Muiz lemas dan segera duduk di tanah. Traktor gimana ya? Tanya Yanto. Udah, biarin aja. Saya capek. Saya juga nggak mau kalau harus balik lagi ke sana sekarang, jawab Muiz dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Aduh, lemes gue. Kurang ajar. Orang tua dikerjain kayak gini, gerutu Muiz. Balik aja yuk, ajak Yanto. Sebentar, saya masih lemes ini, balas Muiz. Di tempat berbeda, Pak Ihsan sedang menikmati segelas teh panas buatan istrinya. Rencananya besok Pak Ihsan akan kembali berjualan seperti biasanya. Ia nampak tengah berpikir untuk memantapkan niatnya tersebut. Glotrak, suara besi jatuh di depan rumahnya, seperti menghantam lantai tepat depan rumahnya. Apa ini? Pikir Pak Ihsan heran. Pak Ihsan bangkit dari tempat duduknya dan segera menuju pintu depan. Ada keraguan saat dirinya memegang handle pintu rumahnya. Cekrek, suara pintu kayu terbuka. Pluk. Pak Ihsan tiba-tiba jatuh pingsan, manakala melihat sebuah keranda tengah berada di depan pintu rumahnya. Keranda yang terbuat dari besi yang sudah berkarat dimakan usia. Pagi kembali menyapa desa. Embun yang turun belum hilang dari dedaunan di pohon. Masih terlalu pagi tentunya untuk memulai aktivitas, tapi tidak untuk Pak Udin. Setelah proyek yang ia garap telah rampung, kini Pak Udin kembali bertani. Ia tengah bersiap menuju sawahnya karena kemarin sudah dibajak oleh Muiz dan Yanto. Setelah segelas kopinya habis, Pak Udin pun segera berangkat untuk meratakan sawahnya dengan cangkul yang sama yang ia pakai tempo hari untuk menghujang tubuh Jaka. Istrinya mencecar pertanyaan kepada Pak Ihsan yang baru siuman setelah semalam jatuh pingsan. Dengan tubuh yang masih lemas dan susah payah, Pak Ihsan mencoba bangkit. Segala pertanyaan dari istrinya tak ia hiraukan. Yang ia butuhkan sekarang adalah meminum segelas air putih, mungkin dengan jumlah yang banyak, karena terasa begitu kering tenggorokannya. Setelah minum 3 gelas air, Pak Ihsan menghembuskan nafas panjang, karena dirasa sekarang tubuh dan pikirannya dirasa jauh lebih baik. Pak Ihsan kembali berjalan menghampiri istrinya yang masih terlihat bingung dan duduk di samping istrinya. Kenapa semalam Bapak malah tidur depan pintu, Pak? Tanya istrinya heran. Belum sempat menjawab, istrinya kembali mengajukan pertanyaan kepada dirinya. Udah pagi, Pak. Apa Bapak nggak ke pasar? Ucap istrinya. Yo sabar toh, Bu. Pelan-pelan kalau bertanya. Bapak masih puyeng loh ini. Kembali Pak Ihsan menghembuskan nafas panjang, bersiap menceritakan apa yang terjadi semalam. Lah, Bapak paling mimpi semalam, sangkal istri Pak Ihsan.
setelah mendengar penjelasan dari Pak Ihsan. Lah sampean gimana sih Bu? Tak jelasin malah nggak percaya. Beneran Bu, semalam Bapak itu lihat keranda jenazah depan rumah kita. Kerandanya ngambang gitu loh. Pak Ihsan meyakinkan penglihatannya semalam. Mbuh lah. Ya udah, sekarang Bapak ke pasar. Siapa tahu dagingnya masih ada Pak, perintah istrinya. Wah, Bapak kayaknya nggak jualan dulu deh Bu, jawab Pak Ihsan. Lah, Bapak ini gimana? Males banget sih, ucap istrinya dengan nada kesal. Malam harinya, Fahmi baru pulang dari rumah temannya. Ya niatnya sih ia pulang tak sampai malam, namun karena keasikan dan lamanya menempuh perjalanan, membuat Fahmi harus pasrah pulang menembus malam. Perasaan cemas dan gelisah menggelayutinya di sepanjang perjalanan menuju desanya. Takut bila mana ia harus bertemu dengan sosok Jaka yang mengerikan, yang memberikan mimpi buruk yang nyata untuknya. Doa-doa sudah ia panjatkan dalam hati di sepanjang perjalanannya, namun tak kunjung jua mengusir rasa takut dan cemas yang melanda. Hingga akhirnya ia sampai di pintu masuk desa yang dimana kanan kirinya masih berupa pekarangan warga. Dengan segera ia melanjutkan sepedanya lebih cepat, mengayuhnya sekuat tenaga agar cepat sampai di tempat tujuannya. Udara dingin seketika menyapa tengkuknya, memberikan kesan dan rasa ngeri di dalam hatinya. Antara bimbang dan takut, Fahmi memantapkan pegangan setir sepedanya. Sampai akhirnya di sebuah pohon randu di pinggir jalan, ia dikagetkan karena ada keranda jenazah melintang di jalanan yang menghalangi laju sepedanya tersebut. Mendadak Fahmi mengalami sakit asma, membuat nafasnya begitu pendek dan dadanya terasa sesak. "Mak," rintihnya dalam hati. Ketakutan begitu menguasai dirinya sekarang. Sekarang irama nafasnya berubah, ngos-ngosan, turun naik gak beraturan. Kakinya lemas, langkahnya tergopoh-gopoh tak karuan. Fahmi sangat ingin berlari, tapi apa daya, kakinya seakan enggan melangkah. Antara otak dan bagian tubuhnya tak sinkron. Fahmi tak mampu menguasai tubuhnya dan ketakutannya, sementara keranda di depan terus mendekati dirinya. Seperti tengah diseret seseorang, suara gesekan besi dengan batu jalan begitu memekakkan telinga. Tiba-tiba, keranda tersebut berhenti bergerak, diam di depan tubuh Fahmi yang lemas dan gemetar. Fahmi seakan pasrah dengan apa yang terjadi selanjutnya yang akan menimpanya. Lalu, tak lama keranda tersebut bergerak menuju ke atas, seakan hendak terbang dan melaju cepat, menabrak tubuh Fahmi yang terlihat pasrah dan pucat. Buk! Keranda menabrak tubuhnya. Bersambung dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengikuti cerita-ceritanya di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.